Kali ini kita akan belajar mengenai select, yaitu perintah untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel. Sebelumnya kita aktifkan dulu database supermarket. Kemudian dikarenakan database supermarket sebelumnya kita sudah ubah-ubah isinya, sehingga masing-masing dari kita, baik database saya ataupun punya kalian, itu kan isinya sudah berbeda ya. Maka dengan itu kita akan samakan isi tabel penjualan dan barang, dengan cara kita hapus dulu isi tabelnya, bukan menghapus tabel ya, tetapi menghapus isi tabel. Kemudian nanti kita akan isi ulang, sehingga nanti datanya sama, baik tabel di saya maupun di mahasiswa. Maka yang harus dihapus isi tabelnya pertama kali adalah tabel transaksinya. Dalam hal ini adalah tabel penjualan, itu adalah tabel transaksi. Di dalamnya ada foreign key yang mereference ke tabel barang. Maka kita akan hapus isi tabel penjualan dengan query delete from penjualan. Setelah itu kita akan hapus isi tabel barang dengan query delete from barang. Ini tabel barang, kita punya 5 record, B001 sampai B005. Silahkan melakukan insert terlebih dahulu, sehingga tampil data barang sebagai berikut. Setelah itu, kita samakan isi tabel penjualan. Kita akan melakukan insert ke dalam tabel penjualan sebanyak 7 record, sehingga nanti muncul isi tabel penjualan sebagai berikut. Baiklah, kita mulai. Select adalah query untuk menampilkan data dari tabel yang ada di dalam database. Sintaksnya adalah select, kemudian nama kolom, koma nama kolom lagi, koma nama kolom lagi, sebanyak berapa kolom yang akan ditampilkan. Kemudian from, nama tabelnya. Kemudian where, apabila ada, maka gunakan where. Kemudian kondisi. Kemudian order by, apabila mau diurutkan. Setelah order by, dituliskan nama kolomnya. Kemudian ditentukan apakah ascending atau descending. Kalau ascending itu dari kecil ke besar. Kalau descending terbalik, itu dari besar ke kecil. Nah, where dan order by itu adalah optional. Yang wajib ada adalah select dan from. Sebagai contoh, ada soal nomor 1, yaitu tampilkan semua nama barang, harga barang, stok barang dari tabel barang. Maka query-nya adalah select nama barang, koma, harga barang, koma, stok barang. Nah, yang ini adalah nama kolom yang ada di tabel barang. Nama kolom, perhatikan cara menulisnya harus persis sama dengan nama kolom yang sesungguhnya yang ada di tabel barang. Sehingga nanti kalau ditampilkan atau dijalankan query-nya, itu akan tampil sebagai berikut. Jadi ada nama barang, harga barang, stok barang. Nah, perhatikan bahwa perintah select itu tidak mengubah isi tabel. Sama sekali tidak mengubah isi tabel. Perintah select itu mengambil data atau menampilkan data, datanya sendiri diambil dari tabel. Jadi kalau saya menampilkan 3 kolom dari tabel barang, bukan berarti tabel barang sekarang kolomnya jadi 3 ya, tidak. Tetapi ini hanya tampil di layar aja sebagai berikut, tetapi tabel barang sendiri itu kondisinya seperti biasanya, ya, yaitu terdiri dari kolom kode barang, kalau nggak saya kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, kemudian ada satuan. Ya. Soal nomor 2 adalah menampilkan semua nama barang, harga barang, stok barang dari tabel barang, tetapi yang ingin ditampilkan adalah yang kode barangnya B004. Sehingga ini ada kondisi. Dengan demikian kita menggunakan sintaks where atau perintah where. Query-nya sebagai berikut, select nama barang, nama BRG, harga BRG, stok BRG, from barang, where kode BRG sama dengan B004. Perhatikan cara menulis kode BRG harus menggunakan kutip 1 atau kutip 2, bebas.
karena kode BRG itu tipe datanya varchar. Jadi untuk tipe data char atau varchar, di dalam where-nya setelah sama dengan itu harus diberi kutip 1 atau kutip 2. Setiap query select diakhiri dengan titik koma. Kalau nama kolom ingin diganti, sehingga kita menggunakan perintah S sebagai berikut, select nama BRG, S nama barang, koma harga barang S harga, koma stok barang S stok. From barang where kode BRG sama dengan B004. Maka yang tampil di depan kita adalah nama kolomnya sudah berubah sesuai dengan nama aliasnya. Jadi S itu alias. Sekali lagi, perintah select tidak mengubah tabel atau tidak mengubah isi tabel, melainkan perintah select itu hanya menampilkan saja, sehingga apabila kita mengubah nama BRG menjadi nama underscore barang, itu hanya tampilan aja di layar monitor, sedangkan di tabelnya, nama kolomnya tetap nama BRG, harga BRG, stok BRG, dan seterusnya. Alternatif kedua untuk penamaan alias atau memberi nama kolom, yaitu dengan kutip 2. Nah, ini diakomodir digunakan apabila nama alias kolom, nama lain kolom, itu mengandung spasi. Contohnya, nama BRG, kita akan kasih nama spasi barang. Itu kita kasih kutip 2, sehingga ada spasinya, boleh ada spasi. Kemudian harga BRG, kita kasih harga, stok BRG, kita kasih stok. Boleh pakai S, boleh enggak ya? Nah, kenapa dikasih kutip 2? Karena ada spasi ya, jadi supaya bisa mengakomodir spasi. Sehingga nama kolom menjadi sebagai berikut, nama barang, harga, dan stok. Soal nomor 3, apabila tiap barang diberikan diskon 10% dari harga barang, maka tampilkan kode BRG, nama BRG, harga, dan diskon. Nah, jawaban alternatif 1 adalah select kode BRG, nama BRG, harga BRG, round. Di sini kita mengambil harga diskon dengan cara mengalihkan harga barang dikali 0,1. Berarti nanti pembulatannya itu adalah bilangan desimal dengan 1 digit di belakang koma. S diskon, jangan lupa dikasih nama diskon, kalau enggak nanti kolomnya judulnya ini ya, kan jelek ya. Jadi kita kasih nama aliasnya, yaitu diskon, from barang. Sehingga muncul nanti tampilan sebagai berikut. Kode barang, kode BRG, nama BRG, harga BRG, dan diskon. Diskon ini adalah kolom baru yang kita buat. Isinya adalah yang ini ya, harga barang kali 0,1, kemudian dibulatkan ke atas dengan desimal sebanyak 1 digit. Nah, kemudian jawaban alternatif kedua, diskon kita tampilkan tapi tanpa desimal. Jadi yang membedakan adalah di sini round, harga barang, 0,1, 0. Jadi setelah bilangan round, harga barang kali 0,1,0 itu artinya di belakang desimalnya itu ada 0 angka desimalnya. Sehingga nanti yang diperoleh adalah bilangan bulat, ya, bukan bilangan pecahan. Lalu soal nomor 4, tiap barang diberikan diskon 10% dari harga, tampilkan kode BRG, nama BRG, harga, diskon, dan harga setelah dikurangi diskon. Jadi tadi kan kode barang, nama barang, harga, sama diskon. Sekarang ditambah lagi kolom berikutnya, yaitu harga setelah diskon. Harga setelah diskon adalah harga sebelumnya dikurangi diskon kan, jadi dapat harga setelah diskon. Query-nya adalah select kode BRG, kita kasih kode, koma nama BRG, kita kasih nama aliasnya nama barang, harga barang kita kasih nama alias harga, kemudian round, kita kasih, ini untuk diskon, kita kasih nama diskon, kemudian harga BRG dikurangi diskon adalah harga setelah diskon from barang. Sehingga tampil munculan sebagai berikut. Berikutnya soal nomor 5A, tampilkan barang yang harganya di bawah 20.000. Nah,
Ini berarti ada persyaratan atau ada kondisi, yaitu kita menggunakan select bintang from barang saja, karena di sini tidak dijelaskan barang yang mau ditampilkan tuh kolomnya apa aja. Saya tidak spesifik menjelaskan, jadi kita pakai select bintang from barang saja. Kemudian ada where harga BRG kurang dari 2000. Nah, ini sesuai dengan kondisi atau syarat dari soalnya. Sehingga muncul tampilan sebagai berikut, yaitu kolomnya ada 5, sesuai dengan isi kolom sesungguhnya yang ada di tabel barang. Kemudian record yang muncul itu hanya 3, karena ketiganya ini yang harga barangnya di bawah 20.000. Soal 5B, tampilkan barang yang harganya di bawah 20.000 dan satuannya kilogram. Nah, di sini ada persyaratan juga atau ada kondisi di bawah 20.000 dan satuannya kilogram. Nah, sehingga perintahnya select bintang from barang, where harga BRG kurang dari 20.000 and satuan sama dengan kilogram atau KG. Dikasih kutip ya, karena tipe datanya untuk yang satuan itu tipe datanya varchar, sehingga dikasih kutip. Muncul hasilnya satu record, yaitu gula pasir. Harga barangnya 11.000, berarti benar ya, sesuai kurang dari 20.000. Dan satuannya kilogram. Di sini ada diurutkan. Jadi soalnya mirip dengan yang soal pertama tadi, yang 5A kalau nggak salah. Tapi di sini ada urutkan. Kalau diurutkan berarti harus ditambahkan order by, harga BRG, kemudian ascending. Ascending ini berarti dari termurah ke termahal, atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, apabila ascending ini kita hapus, order by, ini bisa saja seperti ini. Jadi, defaultnya, order by itu defaultnya ascending. Jadi, meskipun kita tidak menuliskan ASC atau ascending, MySQL-nya udah ngerti karena defaultnya adalah ascending. Sehingga seperti ini aja udah cukup ya. Ya, kita lihat hasilnya, yaitu 3 record. Ada teh melati, kopi hitam, dan gula pasir. Kemudian diurutkan berdasarkan harga barang. Harga barang termurah ya, yaitu 4.200. Kemudian record kedua 5.600. Record ketiga adalah 11.000. Select bintang from barang, where satuan sama dengan bungkus, kasih kutip. Ya, sehingga muncul 2 record, yaitu kopi hitam dan teh melati. Kita lihat satuannya bungkus. Berikutnya, tampilkan barang yang namanya mengandung kata beras. Jadi, where nama like beras itu dengan kata lain, kalau kutip persen beras, persen kutip artinya nama barangnya mengandung beras, entah di depan nama barang, ada berasnya, entah di belakang nama barang, ada berasnya, entah di tengah-tengah ada beras, ada kata berasnya, maka kita akan tampilkan. Nah, seandainya kita ingin menampilkan sebagai berikut. Kita kan sudah tahu beras itu pasti di depan, beras setra, beras merah. Maka sesungguhnya cukup dengan penulisan sebagai berikut. Where nama BRG like kutip, beras, persen kutip. Sebenarnya seperti ini udah cukup ya. Lebih tepatnya sih ini ya, karena beras itu di dalam nama BRG, nama barang, itu ditulis di paling depan. Setelah itu baru ada yang setra, ada yang merah, makanya lebih cocoknya kutip beras, persen. Nah, ini persen itu menunjukkan ada kata atau huruf apapun setelah beras. Kita akan tampilkan, kemudian kutip. Ya. Sebenarnya lebih cocok yang ini. Nah, kita akan menggunakan in. Jadi, select bintang from barang, where stock BRG in. Nah, ini pakai in. Jadi, barangnya, tampilkan barang yang stoknya 30 dan 40. Jadi, kita bisa menggunakan in 30,40. Query-nya adalah select bintang from barang, where harga BRG between 10.000 and 30.000. Perhatikan kalau kita menggunakan kata between, 10.000-nya termasuk ya di dalamnya, dan 30.000 itu juga termasuk di dalamnya. Contohnya di sini 30.000 ada ya, muncul. Nah, between ini bisa diganti dengan menulis sebagai berikut. Ya, menuliskan where harga BRG between 10.000 and 30.000 itu bisa ditulis dengan where harga BRG lebih dari sama dengan 10.000 and harga BRG kurang dari sama dengan 30.000.